Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang seekor hewan yang unik, lucu, dan menarik. Akan tetapi, hewan tersebut merupakan hewan predator dan juga termasuk jenis kanibalisme. Hewan tersebut merupakan hewan belalang. Ya, belalang yang sering banyak kita jumpai di sekitar kita. Belalang merupakan hewan yang cukup mudah ditemui di daratan manapun, terutama di wilayah yang masih terdapat lahan hijau, tidak terkecuali di lingkungan perkotaan. Belalang merupakan jenis serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Hewan yang mampu melompat hingga 20 kali dari panjang tubuhnya ini banyak ditemukan di perkebunan. Beberapa jenis belalang yang memakan tanaman para petani menjadi hama yang cukup merugikan karena mengurai hasil produksi petani. Belalang disebut juga Orthoptera atau bagian dari ordo Orthoptera. Orthoptera berarti hewan bersayap lurus. Serangga yang tergolong dalam ordo ini melipatkan sayapnya pada saat istirahat secara lurus di atas tubuhnya. Ukuran tubuh sedang sampai besar. Banyak di antaranya yang menjadi hama tanaman pertanian. Ada pula yang bersifat predator. Orthoptera berasal dari kata ortho, artinya lurus, dan ptera, artinya sayap. Karakteristik ordo Orthoptera memiliki dua pasang sayap. Sayap depan lebih sempit daripada sayap belakang, dengan vena-vena menebal dan mengeras dan disebut tegmina. Sayap belakang terletak pada abdomen dekat sayap. Timpanum terbentuk menyerupai disk bulat yang terdiri dari beberapa prosesor dan saraf yang digunakan untuk memantau getaran di udara. Secara fungsional mirip dengan gendang telinga manusia. Dan belalang bernafas dengan trakea. Bentuk kepala. Kepala pada serangga terdiri dari satu rentetan ruas-ruas metamer tubuh. Kepala serangga berfungsi untuk mengumpulkan makanan, memanipulasi, dan penerima sensoris dan perpaduan saraf. Pada kepala serangga terdapat alat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal atau ocellus. 2. Alat mulut. Bagaimana mulut serangga tersusun atas labrum? Sepasang mandibula, sepasang maksila, labium, dan hipofaring. Pada dasarnya, bentuk mulut pada serangga dapat digolongkan menjadi menggigit, mengunyah seperti pada ordo Orthoptera, Coleoptera, Isoptera, dan pada larva serangga menusuk menghisap seperti pada ordo Homoptera dan Hemiptera, menghisap seperti pada ordo Lepidoptera, menjilat menghisap seperti pada ordo Diptera. 3. Antena. Serangga mempunyai sepasang antena pada kepala berbentuk tampak seperti benang yang memanjang. Antena pada serangga bervariasi bentuknya dengan fungsi sebagai alat sensor. Fungsi antena pada serangga merupakan alat perasa dan bertindak sebagai organ-organ pengecap, organ pembau, serta organ untuk mendengar. 4. Mata majemuk dan mata tunggal atau ocelli. Menurut serangga dewasa memiliki dua tipe mata, yaitu mata tunggal dan mata majemuk. Mata tunggal dinamakan ocellus. Mata tunggal dapat dijumpai pada larva nimfa maupun pada serangga dewasa. Mata majemuk sepasang dijumpai pada serangga dewasa dengan letak masing-masing pada sisi kepala dan posisinya sedikit menonjol keluar, sehingga mata majemuk ini mampu menampung semua pandangan dari berbagai arah. Mata majemuk atau mata faset terdiri atas ribuan ommatidia. Kelima adalah dada atau torak. Torak merupakan tagma atau segmen
lokomotor tubuh dan toraks mengandung tungkai-tungkai dan sayap-sayap. Toraks terdiri atas 3 ruas, bagian anterior, protoraks dan mesotoraks, dan bagian posterior metatoraks. Spirakel yang satu berkaitan dengan mesotoraks dan yang lain berkaitan dengan metatoraks. Meso dan metatoraks mengalami beberapa perubahan yang berkaitan dengan penerbangan. 6. Sayap. Bagaimana dengan sayap serangga atau belalang? Sayap-sayap serangga adalah pertumbuhan-pertumbuhan yang keluar dari dinding tubuh yang terletak pada dorsolateral antara natum dan pleura. Mereka timbul sebagai pertumbuhan keluar seperti kantung, tetapi bila berkembang dengan sempurna, maka akan berbentuk gepeng dan seperti sayap, dan diperkuat oleh suatu deretan rangka-rangka sayap. Pada serangga, sayap berkembang sempurna dan berfungsi dengan baik hanya ada dalam stadium dewasa, kecuali pada ordo Epemeroptera sayap berfungsi pada instan terakhir. Tidak semua serangga memiliki sayap. Serangga tidak bersayap digolongkan ke dalam subkelas Apterygota, sedangkan serangga yang memiliki sayap dimasukkan ke dalam golong subkelas Pterygota. Bagaimana bentuk kaki dari serangga atau belalang? Tungkai toraks serangga bersklerotisasi atau mengeras dan selanjutnya dibagi menjadi sejumlah ruas. Secara khas, terdapat 6 ruas pada kaki serangga. Ruas yang pertama yaitu koksa, yang merupakan ruas dasar. Trochanter, 1 ruas kecil, biasanya 2 ruas sesudah koksa. Femur, biasanya ruas pertama yang panjang pada tungkai. Tibia, ruas kedua yang panjang. Tarsus, biasanya beberapa ruas kecil di belakang tibia. Pretarsus, terdiri dari kuku-kuku dan berbagai struktur serupa bantalan atau serupa seta pada ujung tarsus. Sebuah bantalan atau gelimbar antara kuku-kuku biasanya disebut aroleum, dan bantalan yang terletak di dasar kuku disebut pulvili. Bagian perut atau abdomen. Abdomen merupakan tempat organ dalam yang mana fungsi-fungsi fisiologis tubuh berada di sana. Pada umumnya, abdomen serangga terdiri dari 11 segmen metameri atau berulang. Tiap segmen metamer memiliki 1 skleroid dorsal tergum, 1 skleroid ventral sternum, dan 1 selaput daerah lateral plerum. Bagaimanapun, sistem itu mulanya berasal dari saluran yang dimulai dari bagian kepala, melewati toraks dan salurannya sampai sejauh mana pada abdomen. Alat kelamin serangga biasanya terletak pada atau kira-kira pada ruas abdomen 8 dan 9. Ruas-ruas ini memiliki kekhususan yang berkaitan dengan kopulasi dan peletakan telur. Bagaimana berkembang biak? Belalang sembah dikenal karena perilaku kanibalisme seksual. Hal itu dikarenakan belalang sembah betina akan menggigit kepala atau kaki pasangan lalu memakannya. Perilaku ini diketahui ketika para ilmuwan mengamati proses kawin belalang sembah di laboratorium. Belalang sembah betina akan diberikan pasangan untuk proses perkawinan. Kemudian ketika kawin, belalang akan menggigit kepala atau kaki jantan yang berukuran lebih kecil. Umumnya, belalang sembah jantan akan memilih betina yang dinilai kurang agresif. Jantan juga cenderung lebih suka melakukan proses perkawinan dengan yang lebih gemuk, karena betina yang kurus cenderung memakan pasangannya setelah kawin. Namun, ternyata ketika belalang sembah betina memakan jantan setelah kawin, ada keuntungan yang didapatkan. Siapa sangka, kanibalisme seksual itu ternyata dilakukan agar belalang sembah jantan lebih banyak membuahi wanita betina. Ketika kepala jantan putus, syaraf ganglion pun akan ikut terputus. Dengan begitu, hambatan seksual belalang sembah jantan akan terputus dan terus kawin untuk membuahi lebih banyak telur betina.
Jadi, kanibalisme seksual ini memberikan keuntungan evolusi bagi belalang sembah betina dan jantan, sehingga belalang sembah jantan akan menurunkan lebih banyak gen ke generasi berikutnya karena membuahi lebih banyak telur. Bagaimana proses makan belalang? Serangga makan dalam berbagai cara, dan mereka makan sejumlah besar makanan. Sekitar setengahnya adalah pemakan tumbuhan, makan pada daun, akar, biji, nektar, atau kayu. Belalang adalah predator, berburu makhluk kecil lainnya, termasuk serangga seperti ngengat, ulat, kumbang, dan laba-laba. Serangga seperti nyamuk dan kutu dan memiliki mulut khusus yang membantu mereka menembus dan menghisap.